Hidup selalu punya cara mengguratkan luka di tempat-tempat yang tak pernah kita duga. Pada sebagian orang, luka itu sembuh seiring waktu. Namun bagi sebagian lainnya, luka itu tak benar-benar hilang, hanya mengerak, menunggu disentuh sedikit saja untuk kembali perih. Itulah yang dirasakan Alia. Pagi itu, seperti biasa ia membuka pintu toko buku kecil bernama Pelangi Kata, sebuah toko yang menyatu dengan deretan bangunan tua di sudut kota. Aroma kertas lama langsung menyergap hidungnya, aroma yang justru selalu membuatnya merasa aman. Di sini, ia bisa bersembunyi dari dunia luar. Di sini, ia tak harus menjelaskan kenapa ia tersenyum sambil membawa hati yang patah. Alia merapikan rambutnya yang panjang dan dibiarkan jatuh alami di bahunya. Wajahnya manis, tetapi ada sesuatu di matanya, sebuah cahaya yang pernah redup. Bekas hujan semalam masih membasahi trotoar, menciptakan pantulan cahaya keemasan dari lampu jalan yang belum dipadamkan. Suasana itu seharusnya hangat, tapi tidak untuk Alia. Ada dingin yang tinggal di dadanya, dingin yang sudah berbulan-bulan enggan pergi. Ia menarik napas panjang, lalu menata displei buku di rak depan. Tangannya bergerak otomatis, seperti seseorang yang melakukan pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun. Padahal ia baru bekerja di toko itu sejak setengah tahun lalu, sejak hari ketika ia memutuskan melarikan diri dari masa lalu yang hampir merenggut kewarasannya. Di rak paling atas, ia sengaja menempatkan buku-buku puisi favoritnya. Ia selalu percaya bahwa puisi adalah tempat paling aman untuk merawat rasa sakit. Kata-kata sederhana kadang bisa merengkuh kita lebih lembut daripada manusia manapun. Kau menyembunyikan banyak hal di balik senyummu, ya? Gumamnya kepada dirinya sendiri. Ia tersenyum miris. Tidak ada yang menjawab, tentu saja. Belum ada yang benar-benar berani menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Bahkan rekan kerjanya, Indri, hanya tahu sebagian kecil dari kisahnya. Mungkin karena Alia sendiri yang menutup diri, atau mungkin karena beberapa luka memang tak layak dibagikan pada sembarang orang. Hari itu berjalan pelan. Seorang ibu muda mampir membeli buku parenting. Beberapa mahasiswa datang mencari referensi kuliah. Selebihnya, toko kembali sunyi. Alia duduk di meja kasir sambil membuka buku catatan rahasianya. Sebuah buku bersampul coklat tua, tempat ia menyimpan puisi-puisi pendek yang lahir dari perasaan yang tidak pernah ia ucapkan. Ia mengambil pena, menuliskan satu kalimat yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Kadang aku iri pada kertas. Ia jatuh berkeping-keping, tetapi tetap bisa ditulis ulang tanpa takut disalahkan. Alia menatap kalimat itu lama, seperti sedang membaca hatinya sendiri. Ada sedikit getaran perih yang menyusup ke dadanya. Meski sudah 6 bulan berlalu, kenangan tentang Raka, mantan kekasihnya, masih menempel seperti noda yang membandel. Hubungan mereka tidak berakhir baik. Bukan sekadar patah hati biasa. Raka memanipulasi, mengontrol, dan membuatnya merasa tidak berarti. Setiap kali Alia mencoba bersuara, Raka akan mengatakan bahwa ia terlalu sensitif, terlalu lemah, terlalu banyak drama. Kata-kata itu menghantam lebih tajam daripada tamparan. Saat akhirnya Alia pergi dari hidup Raka, ia merasa seperti kehilangan sekaligus terbebas. Namun kebebasan itu tidak serta-merta menghapus ketakutan yang sudah terpatri dalam dirinya. Ketakutan untuk percaya lagi, untuk membuka hati lagi, bahkan untuk menyadari bahwa ia pantas dicintai. Bel pintu toko tiba-tiba berbunyi lembut. Alia menutup bukunya cepat-cepat. Ia mengangkat kepala dan melihat seorang pria masuk. Pria itu tampak biasa pada pandangan pertama. Kemeja biru muda, celana hitam sederhana, rambut rapi.
namun ada ketenangan yang berbeda darinya. Cara ia melangkah, cara matanya menyapu ruangan. Alia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan degupan jatuh cinta, bukan. Lebih seperti rasa hangat yang pelan-pelan merayap di sela dingin dadanya. Pria itu tersenyum sopan. "Selamat pagi," katanya. Suaranya tenang, rendah, namun hangat. "Pagi," jawab Alia sedikit gugup tanpa alasan jelas. "Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menatap rak-rak buku dengan pandangan penuh minat. "Saya sedang mencari buku tentang, mungkin pengembangan diri atau healing. Belakangan ini pikiran agak ramai." Alia mengangguk, lalu berdiri. "Kalau begitu ikut saya, ini bagian yang paling sering dicari orang yang ingin memperbaiki diri." Pria itu mengikutinya. Saat mereka berdiri di depan rak psikologi ringan, Alia mulai menjelaskan beberapa judul, kebiasaan yang sudah melekat karena ia sering membaca buku-buku itu sendiri sejak keluar dari hubungan toksiknya. Kata demi kata meluncur tanpa ia sadari, seperti ia sudah hafal baik isi maupun makna dari tiap buku tersebut. Pria itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tatapannya fokus. Ia tidak memotong, tidak sok tahu, tidak mendominasi percakapan, sesuatu yang sangat jarang Alia temui pada pria. Sesekali pria itu tersenyum ketika Alia memberikan penjelasan yang terlalu panjang. "Maaf, saya bicara terlalu banyak ya," ujar Alia canggung. "Tidak sama sekali," jawab pria itu lembut. "Justru, caramu menjelaskan buku membuatnya terdengar seperti teman yang sedang bercerita. Menenangkan." Alia terdiam. Kata itu, menenangkan, membuat dadanya terasa hangat, meski ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan reaksi berlebih. "Nama saya Ray, by the way," ujar pria itu sambil mengulurkan tangan. Alia ragu sejenak sebelum akhirnya membalas. "Alia, saya mungkin akan sering datang ke sini," kata Ray sambil tersenyum sopan. "Saya suka suasananya." Alia hanya mengangguk. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ray membeli 2 buku dan pergi. Namun langkahnya sempat berhenti di depan pintu. Ia menoleh sebentar, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya tersenyum tipis dan melangkah keluar. Alia memandangi pintu yang kembali tertutup. Ada sesuatu yang berubah di udara. Tidak besar, hanya sedikit, seperti ketika membuka jendela dan angin masuk membawa aroma hujan. Kecil, tapi terasa. Namun Alia menepis perasaan itu cepat-cepat. Ia tahu dirinya masih terlalu rapuh untuk percaya pada siapapun. Ia masih dalam proses memperbaiki luka yang belum sembuh. Dan ia tidak ingin orang lain terseret dalam gelapnya. Tetapi tanpa ia sadari, pertemuan singkat itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah awal yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah langkah kecil menuju penyembuhan yang diam-diam sedang menunggunya. Hari-hari setelah kedatangan Ray berlalu dengan ritme yang sama, sunyi, tenang, dengan beberapa pelanggan yang datang dan pergi. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam diri Alia. Walau ia tidak mengakuinya, pikirannya beberapa kali teringat pada lelaki itu, cara Ray mendengarkan dengan tulus, senyumnya yang pelan namun hangat, serta kata menenangkan yang sejak saat itu berputar-putar di kepalanya. Alia tidak berharap Ray datang lagi. Ia bahkan berusaha meyakinkan dirinya bahwa pertemuan itu hanya kebetulan, sama seperti ratusan pelanggan yang pernah ia layani sebelumnya. Tapi ada sensasi halus yang membuatnya memeriksa pintu toko lebih sering dari biasanya, seolah-olah menunggu seseorang muncul tanpa ia sadari. Hingga akhirnya, pada hari ketiga setelah pertemuan itu, bel pintu berbunyi lembut. Alia sedang menata buku baru ketika suara itu terdengar.
Ia tidak menoleh. Tidak ingin terlihat berharap. Namun ketika suara langkah kaki mendekat, ia mengenalinya, entah bagaimana. Pagi, Alia. Suara itu. Suara yang 3 hari terakhir muncul beberapa kali dalam pikirannya secara tak sengaja. Dengan hati yang berdebar tak jelas, Alia menoleh. Ray berdiri di sana dengan senyum tipis yang sama seperti sebelumnya. Kemeja putih sederhana dipadukan dengan jaket denim membuatnya terlihat lebih santai hari itu. Namun matanya, mata yang tenang itu, masih sama seperti pertama kali ia lihat. Pagi, balas Alia, berusaha terdengar biasa. Ray melangkah pelan mendekat ke meja kasir. Sorry datang lagi. Toko ini terlalu nyaman. Alia tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Toko ini memang dibuat untuk tempat bersembunyi dari keributan dunia. Berarti kita punya kesamaan. Ray duduk sebentar di kursi kecil dekat rak novel. Kau juga suka bersembunyi? Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya terlalu menelusuk ke dalam. Alia hampir tersentak karenanya. Ia mengalihkan pandang. Aku hanya suka tempat yang tenang, jawabnya pelan. Tidak salah, tapi tidak sepenuhnya jujur. Ray menatapnya beberapa detik, seolah membaca sesuatu yang tidak Alia katakan. Tapi ia tidak memaksa. Baiklah, katanya sambil berdiri. Ada rekomendasi buku lain? Yang lebih ke belajar memahami diri sendiri, mungkin? Alia mengangguk dan menuntunnya ke rak tengah. Ia mengambil beberapa buku, menjelaskan isinya dengan suara tenang. Sama seperti sebelumnya, Ray mendengarkan tanpa memotong. Ia bukan tipe orang yang menatap kosong sambil mengangguk-angguk pura-pura paham. Ia benar-benar memberi atensi penuh. Hal itu membuat Alia sedikit gugup. Saat Alia selesai menjelaskan sebuah buku yang cukup tebal, Ray berkata pelan, "Aku suka mendengar caramu bercerita. Kau seperti membaca dengan hati." Alia terdiam. Pujian itu terlalu lembut, terlalu tulus. Ia merasakan sesuatu mencubit dadanya, sesuatu antara senang dan takut. Ia menunduk. Aku hanya suka membaca. Tapi tidak semua orang bisa menjelaskan sesuatu dengan hangat, lanjut Ray ringan. Alia membenarkan letak buku-buku itu, mencoba menyembunyikan rona pipinya yang sedikit memanas. Ia tak mengerti kenapa dirinya seperti ini. Padahal ia belum mengenal Ray lebih dari sekadar nama dan minat membaca. Tapi ada sesuatu dalam cara Ray memandang dunia yang membuatnya merasa aman, meski ia belum berani mengakuinya. Ray akhirnya memutuskan membeli 2 buku lagi. Namun sebelum ia pulang, ia sempat bertanya hal yang membuat Alia tertegun. Kalau boleh tahu, ujarnya sambil menerima buku yang sudah dibungkus. Apa buku favoritmu? Alia tidak menjawab segera. Banyak orang pernah menanyakannya, tapi hanya sedikit yang benar-benar peduli pada jawabannya. Setelah jeda beberapa detik, ia berkata pelan, puisi. Mata Ray berbinar kecil. Puisi? Boleh tahu kenapa? Alia ragu sejenak. Tapi entah kenapa, ia merasa Ray tidak akan menertawakan jawabannya. Karena, ucapnya perlahan, di antara jeda dan ruang putihnya, puisi menyembuhkan. Ray menatapnya cukup lama. Bukan tatapan yang menghakimi atau memojokkan. Tatapan itu lebih seperti seseorang yang memahami rasa sakit yang pernah dialami orang lain, tanpa harus diberitahu. Kalimat yang indah, ucap Ray akhirnya. Alia tersenyum kecil, merasa dadanya menghangat. Ray pergi beberapa menit kemudian, meninggalkan aroma kopi dari jaketnya yang samar-samar masih tertinggal di udara.
Ketika pintu tertutup, Alia menghela napas tanpa sadar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seseorang yang baru 2 kali ditemuinya bisa membuat hatinya sedikit lega? Ia menggeleng. Tidak, ia tidak boleh mulai merasa apapun. Ray hanya pelanggan. Hanya seseorang yang kebetulan datang di waktu ia sedang memperbaiki diri. Tidak lebih. Namun harinya tidak selesai begitu saja. Sore itu, setelah toko sepi, Alia duduk di kursi kasir sambil membuka buku catatan coklat tuanya. Ia mencoba menulis, tapi tidak ada satupun kata yang mau keluar. Tangan kirinya menopang dagu, sementara kepalanya dipenuhi satu hal yang tak ingin ia akui. Ray. Cara bicaranya. Cara ia mendengarkan. Cara ia tersenyum dengan tenang, seperti seseorang yang tidak terburu-buru menjalani hidupnya. Alia memejamkan mata dan menghembuskan napas panjang. Ia tahu ia sedang berada di titik yang berbahaya. Ketika hati sedang rapuh, bahkan sedikit kebaikan bisa terasa seperti cinta. Ia tidak ingin salah memahami apapun. Ia tidak ingin kembali terluka oleh ekspektasi yang ia buat sendiri. Bel pintu berbunyi lagi. Alia terkejut, mengira toko sudah pasti sepi pada jam segini. Namun ketika ia menoleh, Ray berdiri di sana lagi. Dengan napas sedikit terengah, seolah ia berlari kecil kembali ke toko. "Maaf," katanya sambil mengangguk sopan. "Tadi aku baru ingat." Alia bingung. "Ingat apa?" Ray membuka tas lempangnya dan mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul biru. "Ini buku puisi. Aku membelinya beberapa bulan lalu tapi tidak pernah kuselesaikan. Entah kenapa, tadi saat pulang aku berpikir, kamu mungkin suka." Alia terpaku. "Untuk aku?" Ray mengangguk. "Anggap saja hadiah kecil. Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin kamu membaca sesuatu yang mungkin bisa membuat harimu sedikit lebih baik." Alia menerima buku itu dengan tangan gemetar. Tidak ada seorang pun yang pernah memberinya hadiah buku puisi sebelumnya. Bahkan mantan pacarnya tidak pernah peduli dengan apa yang ia suka. "Terima kasih," ucap Alia lirih. Ray tersenyum dengan cara yang begitu lembut. "Sampai jumpa lagi, Alia." Kali ini Alia tidak punya jawaban. Ia hanya menatap punggung Ray sampai pintu toko menutup kembali. Sesuatu berubah lagi hari itu. Tidak besar, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Entah Alia siap atau tidak, dunia perlahan mulai membuka celah baru untuknya. Sebuah celah yang mungkin mengarah pada penyembuhan, atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Dan tanpa ia sadari, petualangan hatinya baru saja dimulai. 3 hari setelah Ray memberikan buku puisi itu, Alia belum juga membuka halamannya. Bukan karena ia tidak ingin membaca, tapi karena setiap kali ia menyentuh sampul biru itu, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu dari pemberian Ray yang membuat dirinya takut. Takut berharap. Takut menafsirkan kebaikan sebagai sesuatu yang lebih. Namun setiap kali ia menatap buku itu, ia teringat tatapan Ray, tatapan yang lembut, tulus, dan tidak pernah terburu-buru. Seolah-olah Ray ingin mengatakan bahwa ia boleh berproses dengan ritmenya sendiri. Hari itu, Alia datang lebih awal ke toko. Langit masih abu-abu, tanda hujan semalam belum sepenuhnya pergi. Udara dingin menusuk tulang, tapi toh ia merasa lebih ringan daripada biasanya. Meski ia tidak mau mengakuinya keras-keras, kehadiran Ray beberapa hari terakhir telah memberi warna baru pada hari-harinya yang tadinya monoton. Ia meletakkan tas di bawah meja kasir, menyapu lantai,
lalu merapikan buku-buku di rak depan. Ketika ia mengambil buku psikologi dari rak paling bawah, selembar kertas kecil jatuh. Alia membukanya. Tulisan tangan halus menghiasi kertas tersebut. Semoga kata-kata ini menemanimu hari ini. Alia mematung. Itu pasti selipan dari buku puisi yang Ray berikan. Entah kapan Ray menulisnya, tapi jelas ia sengaja menyelipkannya. Hanya satu kalimat. Sederhana. Tapi cukup untuk membuat hati Alia bergetar halus. Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menutup mata dan berbisik pada dirinya sendiri. Jangan terlalu jauh, Alia, jangan jatuh lagi sebelum benar-benar pulih. Ia mencoba meyakinkan dirinya, tapi suara itu terlalu lemah untuk menyingkirkan rasa hangat yang meruak di dadanya. Hari berjalan seperti biasa. Alia melayani pelanggan, membereskan meja, dan memeriksa stok buku. Namun sesekali pandangannya melirik ke arah pintu, meski ia berusaha pura-pura tidak menunggunya. Hingga akhirnya, saat mentari berada tepat di atas kepala, bel pintu berbunyi lembut. Alia refleks menoleh. Dan tanpa bisa menahan perasaan yang pelan-pelan merekah, bibirnya terangkat sedikit ketika melihat Ray berdiri di sana dengan payung hitam masih terlipat di tangan. "Hai," sapa Ray dengan senyum yang hampir selalu membuat udara berubah lebih hangat. "Pagi," Alia menjawab, namun suaranya terdengar lebih lembut dari yang ia maksudkan. "Hari ini hujannya cuma sisa-sisa," Ray berkata sambil menunjukkan tetesan air di ujung payungnya. "Tapi udara dinginnya luar biasa." Alia mengangguk. "Aku juga merasa begitu. Rasanya ingin selimutan seharian." "Mungkin karena kamu kurang tidur," tebak Ray. Alia terkejut. "Kok tahu?" Ray menunjuk lingkaran tipis di bawah mata Alia. "Matamu sedikit bengkak." Alia memalingkan wajah, merasa malu. Ia tidak ingin Ray tahu bahwa ia semalam menulis puisi sampai larut hanya karena pikirannya terus memutar ulang percakapan dengannya. "Bukan apa-apa," katanya cepat. "Cuma kebanyakan baca." Ray tidak mendesak. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, hari ini aku mau cari buku yang ringan. Supaya kamu juga bisa istirahat sebentar dari buku-buku berat itu." Alia ingin tertawa kecil, tapi entah kenapa hatinya bergerak lebih dulu dari bibirnya. Ada cara Ray berbicara yang selalu membuatnya merasa diperhatikan. Mereka pun berjalan ke rak bagian novel. Alia mengambilkan beberapa buku dengan cerita ringan, sedikit romansa, dan sentuhan humor. Ray membaca sinopsis satu persatu dengan serius. Saat Ray kembali menatap Alia, ia berkata pelan, "Kamu suka cerita cinta nggak?" Alia menelan ludah. "Kenapa tanya begitu?" "Entah," jawab Ray sambil mengangkat bahu. "Rasanya kamu tipe yang percaya cinta itu lembut, bukan berisik." Alia terdiam lama. Ia tidak tahu bagaimana Ray bisa membaca dirinya hanya dari 2 atau 3 pertemuan. Tapi kata-kata itu terlalu tepat. Seolah Ray menyingkap sesuatu yang sudah lama ia simpan. Alia tidak langsung menjawab. Ia memalingkan wajah, membenarkan buku-buku di rak padahal semuanya sudah rapi. "Sebenarnya," ujarnya akhirnya, "aku suka cinta yang tenang. Yang tidak menuntut. Yang tidak membuatmu merasa bersalah hanya karena menjadi dirimu." Ray menatapnya lama. Namun tatapan itu tidak membuat Alia merasa tertekan. Justru sebaliknya, ia merasa terlihat. "Cinta yang begitu memang jarang," kata Ray pelan. "Tapi bukan berarti tidak ada." Alia merasakan dadanya menghangat lagi. Ia ingin bertanya, "Apa kau pernah merasakannya?" Tapi ia menahan diri.
Ray bukan miliknya. Ia tidak berhak bertanya tentang masa lalu seseorang yang baru ia kenal. Ray memilih sebuah novel dan membawa ke kasir. Saat Alia membungkus buku itu, Ray bertanya dengan suara ringan namun memiliki kedalaman tertentu. "Kamu sudah baca buku puisi itu?" Alia terdiam. Ia tidak ingin berbohong. Ia juga tidak ingin membuat Ray kecewa. "Aku, belum," jawabnya jujur. "Aku takut membacanya." Ray terkejut. "Takut? Kenapa?" Alia memainkan ujung pita bungkus buku itu. Tangannya sedikit gemetar. Karena kadang membaca sesuatu bisa membuat hati kita membuka luka yang ingin kita tutup rapat. Ray terdiam. Tatapannya melembut. "Alia," ucapnya pelan. "Membuka luka itu bukan salah. Kadang justru itu cara kita menyembuhkannya." Alia tidak mengangkat kepala. Kata-kata itu menyentuhnya terlalu dalam. Terlalu tepat. Namun, Ray melanjutkan. "Kamu baca saat kamu siap. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu memaksa diri. Pelan. Tidak menggurui. Tidak mendesak. Hanya memberi ruang." Alia mengangguk kecil. "Terima kasih." Ray tersenyum. "Bukan apa-apa." Saat ia hendak keluar dari toko, Ray berhenti di depan pintu dan menoleh sebentar. "Oh ya," katanya santai. "Kalau kamu butuh teman ngobrol, aku bukan orang yang buruk untuk diajak bicara." Alia terpaku. Dan untuk pertama kalinya sejak hubungannya yang berantakan berakhir, ia merasakan sesuatu seperti keinginan untuk percaya. Bukan cinta. Bukan jatuh. Hanya keinginan untuk percaya lagi pada kebaikan seseorang. Begitu Ray pergi, udara di dalam toko terasa lebih hangat. Alia memeluk buku puisi bersampul biru itu sambil tersenyum tipis. Setelah beberapa detik, ia duduk di kursi kasir dan membuka halaman pertama. Lalu halaman kedua. Dan ketiga. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia merasa tidak sendirian. Ada seseorang di luar sana yang pelan-pelan menyalakan kembali cahaya kecil di hatinya, meski ia sendiri belum sadar bahwa apa yang ia lakukan hanyalah membalas sapaan kecil yang begitu menghangatkan. Hujan telah berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang menguar perlahan di udara sore. Aku masih berdiri di depan bengkel kecil itu, memandangi Andra yang sibuk mengecek ulang kabel lampu sepeda motorku. Jujur saja, aku sebenarnya bisa pulang sejak 15 menit yang lalu, tapi aku tidak melangkah juga. Ada sesuatu dari caranya tersenyum, tenang, pelan, tapi terasa menyembuhkan. Dan aku belum siap melepaskannya. "Sudah. Coba dinyalakan." Andra berdiri sambil menepuk-nepuk celananya yang penuh noda oli. Aku menghidupkan motor. Lampunya menyala terang, jauh lebih cerah dari sebelumnya. "Wah, ini kayak baru," gumamku kagum. "Tadi cuma kendor sedikit. Kebetulan ada temen yang nitip kabel lampu bagus. Sekalian aku pasangin." Ia menyeringai kecil. Aku nggak bisa balas apa-apa selain makasih. Andra menggeleng. "Ada, kok." Aku mengerjak. "Apa?" "Temenin aku ngobrol sebentar aja." Jantungku langsung memukul keras ke dada. Dia bilang apa barusan? Andra menyukai percakapan. Aku sudah tahu itu sejak percakapan kami di kafe kecil beberapa hari lalu. Tapi aku tidak pernah menduga ia akan memintaku tetap di sini. Dengan nada sehangat itu, aku menahan senyum. "Boleh."
Kami duduk di bangku panjang dari kayu di depan bengkel yang mulai sepi. Orang-orang sudah pulang. Jalanan basah memantulkan lampu-lampu toko, menciptakan suasana kota kecil yang terasa romantis dalam caranya sendiri. Andra menyodorkan minuman kaleng yang baru ia beli dari warung sebelah. Masih dingin. Ambil aja. Aku menerimanya. Tangan kami sempat bersentuhan. Sekilas. Tapi cukup membuatku ingin memejam sebentar. Terima kasih, jawabku pelan. Beberapa menit kami diam. Bukan canggung, lebih seperti nyaman. Seperti tubuh dan pikiran kami sama-sama sedang beristirahat dari hiruk-pikuk kehidupan masing-masing. Lalu Andra bertanya pelan, "Kamu tadi terlihat kecapean. Ada apa di kantor?" Aku tertegun. Tidak banyak orang yang bertanya begitu. Kebanyakan cuma, "Lembur lagi?" atau "Wah gila kerjaanmu nggak habis-habis, ya." Tapi Andra bertanya ada apa. Bukan kenapa lama. Capek, jawabku jujur. Beberapa minggu ini rasanya semua hal menumpuk. Obatnya cuma satu, katanya sambil membuka minumannya sendiri. Apa? Andra menatapku, senyumnya tidak selebar biasanya, lebih lembut, lebih tulus. Punya seseorang buat cerita. Oh. Aku tertawa kecil, mencoba meredakan panas di wajahku. Dan kamu calon orang itu? Siapa tahu? Ia mengangkat bahu genit. Aku sukses jadi gugup. Dia benar-benar santai dalam membuatku deg-degan. Hening kembali turun. Tapi Andra menatapku seakan sedang menimbang-nimbang sesuatu. Kamu mau dengar cerita? Agak pribadi, tanyanya akhirnya. Aku mengangguk cepat. Lebih cepat dari yang aku maksudkan. Andra mengusap tengkuknya yang tidak gatal. Dulu, aku pernah bantuin seseorang. Teman lama. Lebih tepatnya, seseorang yang pernah aku suka. Aku menahan napas. Dia sering datang ke bengkel. Lanjutnya, sering cerita, sering curhat. Dan aku merasa waktu itu, aku bisa jadi tempatnya pulang. Lucu banget, ya? Aku tidak tertawa. Karena aku tahu itu bukan cerita lucu bagi Andra. Tapi pada akhirnya, ia melanjutkan pelan, dia balik sama mantannya. Aku merasakan geliat sakit kecil di dadaku. Dan kamu kehilangan dia. Andra tersenyum tipis. Aku kehilangan diriku sendiri juga. Rasanya kayak, semua kebaikan yang aku kasih nggak ada artinya. Aku menatap Andra lama. Bukan salahmu dia nggak melihatmu. Kadang, ucapnya sambil menatap lampu jalan, kita baik ke orang yang salah. Tapi itu bukan berarti kita orang yang salah. Aku menggigit bibirku. Aku ingin bertanya sesuatu yang dari tadi ingin keluar. Kamu, sekarang sudah sembuh? Tanyaku hati-hati. Ia menoleh padaku. Kemudian ia tersenyum kecil. Sudah. Karena akhir-akhir ini aku sadar, ada seseorang yang bikin aku merasa hidup lagi. Detak jantungku berhenti sejenak. Aku menunduk, takut menafsirkan yang tidak-tidak. Seseorang yang baru? Ya. Aku mengangguk pelan. Beruntung sekali orang itu. Andra tertawa pendek. Dia belum tahu, sih. Apa kamu akan kasih tahu dia? Kalau aku kasih tahu sekarang, ia mendekat sedikit, kira-kira reaksinya apa? Aku refleks menjauh setengah inci. Aku nggak tahu. Andra memiringkan kepala, menatapku seperti sedang membaca buku yang tidak ada sampulnya. Kayaknya aku tahu, deh.
Dada dan pipiku panas bersamaan. Nggak perlu sok tahu, gumamku. Aku nggak sok tahu. Ia tersenyum lagi, yang ini jauh lebih lembut. Aku cuma bisa ngerasain. Hujan kembali turun rintik-rintik, menciptakan suara pelan di atap seng bengkel yang mulai dingin. Kami masih duduk berdampingan. Aku suka hujan, bisikku tiba-tiba. Kenapa? Karena semuanya terlihat lebih jujur saat hujan. Andra mengangguk. Aku setuju. Apa kamu juga merasa begitu? Ya. Kayak sekarang. Ia menatap ke depan, bukan padaku. Tapi caranya bicara terasa seolah-olah ia sedang mengaku sesuatu secara samar. Aku merasa lebih jujur kalau bareng kamu. Aku memegang kaleng minuman lebih erat. Jangan berlebihan, jangan mengira yang tidak-tidak, kataku pada diriku sendiri. Tapi seluruh bahasa tubuh Andra terlalu jelas. Dan jujur yang kamu rasa itu, tentang apa? Tanyaku. Andra berpikir sebentar. Lalu ia menjawab tanpa basa-basi. Bahwa kamu bikin aku lupa, kalau aku pernah patah hati. Udara seakan berhenti bergerak. Aku hanya bisa menatap ke depan, takut kalau aku melihat wajahnya aku akan meleleh di tempat. Andra, suaraku bergetar. Ya? Aku tidak tahu harus jawab apa. Kamu nggak perlu jawab apa-apa sekarang. Ia tersenyum untuk menenangkanku. Aku cuma bilang apa yang aku rasa. Itu bahkan lebih berbahaya. Kami menghabiskan waktu sekitar 15 menit lagi hanya duduk diam. Tapi keheningan itu terasa seperti musik yang mengisi dada. Tanpa penjelasan rumit, tanpa drama berlebihan. Hanya dua orang yang belum saling mengakui perasaan, tapi sama-sama tidak ingin pulang. Saat aku akhirnya berdiri dan memakai helm, Andra berdiri juga. Hati-hati pulangnya. Aku mengangguk. Kamu juga. Jangan tidur di bengkel. Aku nunggu kamu pergi dulu. Aku tertawa kecil. Kenapa? Biar aku bisa lihat kamu sampai belok di ujung sana. Dia benar-benar membuatku kehabisan kata. Aku naik motor, menyalakannya, dan Andra berdiri sambil menyandarkan tangan di saku celananya, menatapku seperti seseorang yang tidak ingin melepaskan. Bukan dengan cara posesif. Dengan cara rindu. Padahal kami bahkan belum berpisah. Aku melaju perlahan, dan ketika aku menoleh, ia masih berdiri di tempat yang sama. Sekali lagi, senyumnya muncul. Senyum yang tidak pernah aku sangka akan jadi alasan aku berani sembuh. Dan yang lebih mengejutkan lagi, senyum itu membuatku sadar bahwa luka lamaku tidak selama ini menunggu waktu untuk pulih. Ia hanya menunggu seseorang seperti Andra. Dan aku mulai bertanya-tanya. Apa Andra merasakan hal yang sama? Sejak malam itu di bengkel, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sesuatu yang tidak mudah dijelaskan, seperti perasaan yang bernafas sendiri, membuka matanya dengan hati-hati, dan mulai berjalan pelan-pelan di dalam dadaku. Setiap kali aku mengingat senyumnya, hatiku seperti diusap dengan lembut. Setiap kali aku mengingat kata-katanya, aku merasa dicintai, bahkan sebelum cinta itu benar-benar ada. Tapi justru karena itulah, luka lamaku yang bertahun-tahun ku pendam mulai terusik. Dan mulai bicara. Seperti hari ini. Hari ini mau lembur lagi? Pertanyaan itu keluar dari mulut Rina, rekan satu timku. Ia menopang dagu, memperhatikanku yang sejak tadi hanya mengetik tanpa suara. Aku menarik napas. Kayaknya enggak.
Aku mau pulang lebih cepat. Rina memundurkan kursinya sedikit dan menatapku dengan mata menyipit curiga. Tumben banget. Biasanya kamu pulang paling akhir. Ada apa? Aku sempat ingin bilang enggak ada apa-apa, tapi itu bohong. Yang benar adalah, aku ingin melihat Andra. Atau minimal, aku ingin ada kemungkinan bertemu dengannya. Tapi aku belum siap mengaku itu pada siapapun. Aku capek, jawabku singkat. Capek atau ada yang lagi bikin deg-degan? Aku mendengus. Rin, tolong jangan mulai. Rina tertawa pelan. Ya udah. Tapi wajahmu itu loh, glowing banget. Glowing diketawain Pak Kepala Divisi tadi juga glowing. Protesku. Dia mengibaskan tangan. Bukan glowing yang itu. Glowing yang, kalau aku lihat kamu, aura-aura orang jatuh cinta gitu, loh. Aku memelototkannya. Aku lagi nggak jatuh cinta. Oke. Bukan jatuh cinta, katanya sambil mengangkat tangan pura-pura menyerah. Tapi jatuh, pelan-pelan. Aku tidak menjawab. Karena kalimat itu terlalu tepat. Terlalu tepat. Pukul 6:13, aku sudah berdiri di depan kantor sambil menenteng tas. Langit sore berubah jingga, menumpahkan warna lembut ke seluruh kota. Aku membaca chat Andra tadi siang, percakapan ringan, hanya beberapa pesan pendek. Tapi salah satunya membuatku sejak tadi tersenyum sendiri. Andra, hati-hati kerja ya. Kalau pulang capek, bilang. Siapa tahu aku bisa bantu. Bukan pesan romantis yang eksplisit. Tapi cukup untuk membuat lututku lemas. Aku menenangkan nafasku, lalu menekan nomor Andra. Telepon berdering. Dan langsung diangkat. Halo, suaranya terdengar serak hangat, seperti habis tertawa atau habis bekerja keras. Kamu sudah pulang kerja? Baru keluar. Aku menatap sekeliling, mencoba terdengar biasa saja. Kamu di bengkel? Di sini. Lagi beberes. Kenapa? Aku tidak menjawab langsung. Aku tidak punya alasan kuat selain, aku ingin ada di dekatnya. Aku lewat situ, ya? Tanyaku akhirnya, suara lebih kecil dari yang kupikir. Hening sejenak. Lalu terdengar senyum dalam suaranya. Aku tunggu. 10 menit kemudian, aku menurunkan kecepatan motorku mendekati bengkel. Lampunya sudah setengah dimatikan, dan Andra sedang mengunci laci perkakas. Begitu melihatku, ia melambaikan tangan. Cepet banget, serunya. Kantor deket kok. Aku turun dari motor. Kamu nggak mau pulang? Belum. Ia menunjuk bangku kayu. Duduk dulu. Aku duduk. Ia duduk di sebelahku. Dan seperti biasa, hening itu turun dengan nyaman. Tapi berbeda dari biasanya, Andra terlihat seperti sedang menahan sesuatu. Tatapannya tidak sepenuhnya ke arahku, tapi juga tidak benar-benar ke arah lain. Akhirnya ia bertanya, kamu kenapa kelihatan lebih lelah dari biasanya? Aku mendesah pelan. Aku cuma banyak kepikiran. Tentang apa? Suaranya tenang. Tidak mendesak. Tidak memaksa. Aku ragu untuk pertama kalinya. Aku takut. Ucapku pelan. Andra langsung menoleh. Takut apa? Aku belum bisa sembuh sepenuhnya. Dadaku terasa berat saat mengatakannya. Kadang aku merasa baik-baik saja. Tapi kadang, tiba-tiba,
luka lamaku muncul lagi. Bikin aku ragu sama diriku sendiri. Bikin aku mikir kalau aku nggak pantas bahagia. Andra tidak menjawab. Tapi ia mendengarkan. Dan itu membuatku ingin melanjutkan. Dulu aku pernah sayang sama seseorang. Sangat sayang. Suaraku pelan. Dan aku lupa sayang ke diri sendiri. Andra menunduk sedikit, wajahnya berubah serius tapi lembut. Dia ninggalin kamu? Aku mengangguk. Lebih tepatnya, dia nggak lihat aku. Dia lihat semua orang kecuali aku. Andra mengepalkan jemarinya di pangkuan. Setelah itu, aku janji sama diri sendiri untuk nggak berharap hal-hal seperti itu lagi. Nggak mau merasa berharga sama seseorang. Nggak mau digantungkan pada siapapun. Mataku sedikit memanas. Tapi, akhir-akhir ini, aku takut janjiku patah. Hening. Berat. Tapi tidak menyakitkan. Andra mengangkat wajahnya. Dan pandangan itu membuatku ingin memejam. Aku. Suaranya pelan. Aku yang bikin kamu takut itu? Aku membuka mulut, tapi suara yang keluar hanya, aku nggak tahu. Andra mendekat sedikit. Kalau aku bikin kamu takut, aku minta maaf. Kepalaku langsung menggeleng. Bukan begitu. Dengerin dulu. Ia berhenti. Menunggu. Aku takut mulai berharap lagi, kataku lirih. Andra menarik napas perlahan. Karena kamu takut aku akan hilang, kayak orang sebelumnya? Aku mengangguk. Sedikit. Nyaris tidak terlihat. Tapi ia melihatnya. Beberapa detik kemudian, Andra melakukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku berhenti. Ia menutupi tanganku dengan tangannya. Pelan. Tidak memaksa. Halo, katanya lembut. Ini aku. Andra. Aku mengerjap, hampir tertawa karena kalimatnya terlalu sederhana. Tapi kemudian ia melanjutkan, suaranya turun lebih pelan lagi. Aku bukan dia. Dadaku langsung panas, bukan karena malu, tapi karena sesuatu di dalam diriku seperti retak, lalu mengalirkan kehangatan baru. Aku nggak akan bikin kamu ngemis perhatian, katanya. Aku nggak akan bikin kamu merasa nggak cukup. Dan aku nggak akan pergi cuma karena kamu pernah patah. Aku memalingkan wajah. Kenapa kamu ngomong gitu? Karena kamu perlu dengar. Andra menatapku tanpa berkedip. Dan karena aku sungguh-sungguh. Dia benar-benar tidak memberiku ruang untuk meragukannya. Tapi juga tidak memaksa aku untuk menerimanya. Hanya berdiri di sana, di tengah luka lamaku, menawarkan pengertian. Hari ini kamu boleh takut, katanya. Besok juga boleh. Lusa juga. Seminggu lagi pun nggak apa-apa. Aku memandangnya. Mau butuh waktu berapa lama pun, lanjutnya, aku tetap ada di sini. Dan entah kenapa, air mataku tiba-tiba menetes. Bukan karena sedih. Tapi karena ada rasa hangat yang seperti menyapu ruangan-ruangan gelap dalam diriku, membuka jendela kecil yang selama ini terkurung. Andra tidak kaget. Ia hanya mengusap puncak kepalaku perlahan, sekilas, tidak lama, tidak mendalam. Lalu menarik tangannya lagi agar aku tidak merasa tidak nyaman. Aku menutup wajahku. Andra, suaraku pecah. Kenapa kamu Karena kamu berhak disayang tanpa harus minta, potongnya pelan. Aku terpaku. Dan saat itulah aku tahu. Aku sedang jatuh. Perlahan.
Tapi pasti. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak ingin menahan diri. Aku ingin melihat kemana perasaan ini akan pergi. Walau masih takut. Walau masih rapuh. Walau luka lamaku masih berbisik. Karena ada seseorang di sebelahku yang dengan tenang menjawab, "Aku tetap di sini." Sejak malam ketika aku menangis di samping Andra, ada hal yang berubah tanpa aku sadari. Bukan hanya di dalam diriku, tapi juga di antara kami. Hubungan kami tidak ada pernyataan, tidak ada janji manis, tidak ada kata "kita." Tapi ada sesuatu yang jauh lebih nyata. Kami mulai saling mencari. Dan itu saja sudah cukup membuat dunia terasa berbeda. Pagi itu, ponselku berbunyi. Bukan pesan kerja. Bukan pesan grup keluarga. Nama yang muncul adalah seseorang yang akhir-akhir ini membuat hidupku lebih hangat. Andra. Pesannya pendek. Andra. Kamu bangun? Sarapan dulu sebelum kerja. Jangan dilewatkan. Aku tersenyum kecil tanpa sadar. Setelah mengumpulkan hati yang masih setengah mengantuk, aku membalas. Aku bangun. Tapi kayaknya telat sarapan wajah dengan air mata bahagia. Tidak sampai 1 menit, balasannya masuk. Andra. Tunggu aku 10 menit. Alisku terangkat. Tunggu? Belum sempat aku mengetik pertanyaan lanjutan, notifikasi lainnya muncul. Andra. Jangan pergi kemana-mana. Apa-apaan sih dia ini? Aku baru bangun, rambut aut-autan, wajah sembab karena tidur. Dan dia menyuruhku menunggu? Tapi entah kenapa, aku ikut. Aku tidak merapikan apapun. Hanya mencuci wajah, mengikat rambut seadanya, dan duduk di ruang tamu sambil menunggu. 10 menit. 15. 20. Lalu suara motor berhenti di depan kos. Aku langsung berdiri. Andra mengetuk pintu dengan ritme 2 ketukan pelan. Saat kubuka, ia berdiri dengan jaket jeans dan senyumnya yang entah kenapa terlihat lebih indah pagi ini. Pagi, sapanya. Aku melongo. Kamu, kenapa kesini? Dengan santai ia mengangkat plastik putih berisi sesuatu yang baru dibungkus dari warung. Biar kamu sarapan. Dek. Kata-kata itu sederhana. Tapi rasanya langsung meruntuhkan benteng paling keras yang kubangun selama beberapa tahun terakhir. Aku mempersilakannya masuk. Andra tidak banyak bicara. Ia menaruh plastik itu di meja kecil, membuka bungkusnya satu-satu. Nasi uduk, tahu goreng, telur dadar, sambal. Aku nggak tahu kamu sukanya apa, katanya sambil mengusap tengkuknya. Jadi aku beli semua yang aku lihat. Aku terkekeh lirih. Aku suka semuanya. Bagus. Andra duduk berhadapan denganku. Makan, ya. Aku menatap makanannya. Lalu menatap Andra. Malam itu, saat aku menangis, sesuatu memang berubah. Sesuatu yang membuat jarak kami tidak lagi selebar dulu. Andra, aku memanggilnya pelan. HM. Kenapa kamu melakukan semua ini? Ia menatapku tanpa menghindar. Karena aku mau, jawabnya jujur. Kenapa kamu mau? Andra mencondongkan tubuh sedikit, menyatukan kedua sikunya di meja. Karena kamu layak diperlakukan baik, katanya. Karena kamu butuh seseorang buat bilang, sarapan dulu, hati-hati di jalan, dan udah makan belum? Aku menelan ludah.
Dan karena aku ingin jadi orang itu, aku menunduk. Tapi, kamu belum tahu semuanya tentang aku. Andra mengangkat wajahku perlahan dengan dua jarinya. Lembut. Sama sekali tidak memaksa. Aku nggak minta tahu semuanya sekarang, katanya. Aku cuma minta kesempatan buat ada di sebelah kamu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kebaikannya membuatku gemetar. Setelah sarapan, Andra mengantarku ke kantor. Saat aku turun dari motor, ia berkata, "Nanti pulangnya aku jemput, ya?" Aku membalikkan badan. "Nggak usah. Kamu ada kerjaan. Aku bisa atur." "Serius, nggak apa-apa." Andra memiringkan kepala. "Kamu nggak mau, atau kamu takut?" Aku terkejut. "Takut apa?" "Takut terbiasa sama aku." Aku membeku. Andra benar-benar membaca hatiku terlalu tepat. Aku menela napas. "Aku cuma nggak mau kamu repot." "Kalau buat kamu, repot juga nggak kerasa repot," jawabnya. Jantungku langsung iri pingin melompat. "Aku jemput," katanya mantap. Aku kesal karena aku tidak bisa memprotesnya tanpa terlihat, ingin juga. Akhirnya aku hanya menghela napas. "Terserah kamu." Andra tertawa rendah. "Oke. Terserah aku." Lalu ia pergi. Dan aku berdiri lama sebelum masuk kantor, mencoba menenangkan detak jantung yang sejak tadi tidak karuan. Siang hari. Meeting. Deadline. Rapat mendadak. Hidup kembali jadi padat. Tapi berbeda dari biasanya, ada sesuatu yang membuat semua beban itu tidak lagi terasa seberat dulu. Chat dari seseorang yang mengerti apa itu lelah. "Andra. Capek. Minum dulu. Kalau sempat, istirahat 5 menit ya." Dan yang paling menohok. "Andra. Nggak apa kalau kamu sibuk. Aku tetap di sini." Aku menutup ponsel, memejamkan mata. Aku tidak pernah merasa diperlakukan setenang ini oleh siapapun. Bukan diminta memberi lebih. Bukan dituntut meladeni. Bukan dijemput hanya saat ia butuh sesuatu dariku. Andra hanya hadir. Dan hadir dengan cara yang menenangkan. Seakan-akan, tanpa perlu meminta, ia tahu caranya memeluk luka seseorang. Pukul 17.37. Aku turun dari kantor. Dan Andra sudah ada di depan gedung. Berdiri bersandar pada motor, helm kedua ia pegang di satu tangan. Tatapannya langsung mencari-cari, lalu berhenti di wajahku. Senyumnya muncul tanpa ia tahan. "Pulang?" tanyanya. Aku mengangguk. Ia memasangkan helm itu di kepalaku. Pelan, hati-hati, seolah aku sesuatu yang gampang pecah. Untuk sesaat, dunia terasa sepi. Tidak ada suara motor lain. Tidak ada orang lalu lalang. Hanya ada Andra. Dan cara ia memperlakukanku. Saat motor mulai berjalan, aku tanpa sadar memegang pinggangnya. Andra tidak berkata apa-apa, tapi aku bisa merasakan tubuhnya mengendur sedikit, seperti seseorang yang akhirnya menemukan posisi yang tepat. Perjalanan pulang terasa seperti 5 menit yang panjang, bukan karena lama, tapi karena aku diam-diam tidak ingin sampai. Begitu sampai depan kos, aku turun dengan hati yang penuh campuran. Takut, senang, lega, rindu, dan berharap. "Andra," panggilku saat ia hendak memakai helmnya lagi. "HM. Apa kamu selalu seperti ini ke semua orang?" Andra menatapku lama,
kemudian tersenyum, perlahan, lembut, dan penuh arti. "Enggak," jawabnya. "Hanya ke orang yang aku sayang." Dek. Aku membeku. Dia tidak menjelaskan lebih jauh. Tidak memaksa aku merespons. Tidak menuntut jawaban. Ia hanya mengucapkan selamat malam, kemudian menyalakan motor. Dan sebelum pergi, ia sempat berkata, "Kalau kamu butuh aku, bilang saja. Aku selalu datang." Motor itu melaju menjauh. Tapi kata-katanya menggema lama di dadaku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa dunia akhirnya mengizinkan aku dan Andra untuk saling mendekat. Seharusnya hari itu berjalan biasa saja. Seharusnya aku hanya menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun, kerja, pulang, mungkin berbincang sebentar dengan Andra. Tapi hidup jarang mengikuti rencana. Terutama hidupku. Siang hari itu, aku menerima pesan yang membuat seluruh tubuhku dingin seketika. Dari Rian. Nama yang sudah bertahun-tahun ku hapus dari hidupku. Nama yang tidak ingin kulihat lagi. Tapi entah mengapa, dia kembali. Pesannya pendek, tapi mampu memporak-porandakan ketenangan yang selama ini susah payah ku pelihara. "Rian, kita bisa ketemu?" Hatiku mencelos. Tanganku gemetar di atas layar. Seakan-akan luka lama itu, yang selama ini kusangka sudah mengering, kembali dibuka paksa. Aku menelan ludah, menutup layar, mencoba menarik napas. Rina yang duduk di sebelahku langsung menoleh. "Kamu kenapa? Mukamu pucat banget." Aku menggeleng cepat. Enggak apa-apa." Tapi itu bohong. Dan Rina tahu. "Lihat aku." Suaranya serius. Aku mengangkat wajah dengan terpaksa. "Ada yang ganggu kamu?" Aku ingin menjawab enggak apa-apa, tapi tenggorokanku terasa mengunci. Dia kembali. Suaraku tercekat. "Dia." Rina mengerutkan kening. "Oh Tuhan, jangan bilang." Aku mengangguk kecil. "Rian." Rina langsung meraih tanganku. "Kamu jangan ketemu dia." "Aku juga enggak mau," jawabku lirih. "Tapi, aku takut." Rina menghela napas panjang seperti ingin meredam amarahnya. "Kamu enggak sendirian, Alia. Kamu dengar? Kamu enggak sendirian." Aku mengangguk, tapi hati tetap bergetar. Baru beberapa hari aku merasa lebih baik. Baru beberapa hari luka itu terasa bisa ditangani. Dan sekarang, ia kembali seperti kabut dingin yang menelan semua cahaya. Sore hari. Aku keluar dari gedung kantor dengan kepala penuh suara bising. Pikiran bercampur antara panik, marah, takut, dan sedih. Di depan gedung, Andra sudah menunggu. Dan begitu ia melihat wajahku, ia langsung tahu ada sesuatu yang salah. Matanya menyipit sedikit, seperti membaca keadaan. "Kamu kenapa?" Suaranya pelan. Aku mencoba tersenyum. "Aku lelah." "Kamu bohong." Aku menunduk. "Andra." Ia mengambil langkah maju, berdiri tepat di hadapanku. Wajahnya tidak marah, tetapi penuh kekhawatiran tulus. "Ada apa?" Aku berusaha menahan, tapi pandanganku mulai kabur. Suaraku pecah. Dia nelpon." Bukan. Dia kirim pesan." Andra tidak butuh aku menyebut nama. Ia langsung tahu. Orang masa lalu itu,
Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Air mataku menetes tanpa izin. Aku takut, bisikku. Andra tidak berpikir dua kali. Dia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Tidak keras. Tidak mendominasi. Tidak memaksa. Tapi hangat. Dan menenangkan. Pelukan yang terasa seperti dinding kokoh yang berdiri di antara aku dan dunia yang ingin menyakitiku. Kepalaku tenggelam di dadanya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku membiarkan diriku rapuh di depan seseorang. Tangis aja, katanya sambil mengusap punggungku perlahan. Aku ada di sini. Air mataku makin deras. Andra, aku benci dia datang lagi. Aku benci aku masih takut. Alia. Andra memegang pundakku, menatapku. Takut tidak membuat kamu lemah. Aku menggeleng. Aku rasa aku mundur lagi ke titik awal. Enggak. Ia menggeleng mantap. Sekarang kamu enggak di titik awal. Kamu udah jauh lebih kuat. Cuma, luka lama memang suka datang tiba-tiba. Aku mengusap mataku. Aku nggak mau dia ganggu hidupku lagi. Dia nggak akan, katanya tegas. Selama aku ada. Aku terdiam. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Andra. Apa? Kamu nggak harus melindungi aku. Aku mau. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Ia meraih kedua tanganku, menggenggamnya dengan hangat. Lihat aku, katanya pelan. Aku melihat. Mau kamu percaya atau belum, aku nggak akan ninggalin kamu cuma karena masa lalumu datang lagi. Kamu dengar. Tenggorokanku tercekat. Kenapa kamu begitu yakin? Karena kamu berharga. Ia menatapku dalam, tanpa ragu. Dan luka kamu bukan alasan buat aku pergi. Napas pertamaku terlepas berat. Seolah-olah selama ini aku menahan semuanya sendiri. Dan Andra muncul dengan sederhana, memegang sebagian bebanku tanpa bertanya apakah itu terlalu berat. Kita pulang, tanyanya. Aku mengangguk. Di atas motor, aku memegang pinggangnya lebih erat dari biasanya. Andra menunduk sedikit dan bertanya, kamu takut jatuh? Aku menggeleng. Terus. Aku menatap punggungnya yang kokoh. Dan menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. Aku cuma butuh pegangan. Aku bisa merasakan Andra tersenyum meski aku tidak melihatnya. Kami berhenti di taman kecil dekat kosku. Malam itu sunyi. Lampu kuning taman memantulkan bayangan kami berdua. Andra duduk di sebelahku di bangku kayu. Kalau kamu mau cerita, ceritalah, katanya. Kalau belum siap, aku tunggu. Aku menunduk sebentar. Lalu, untuk pertama kalinya, aku membuka cerita masa lalu yang selama ini kututup erat. Tentang bagaimana Rian mempermainkan perasaanku. Tentang bagaimana aku bertahun-tahun merasa tidak cukup. Tentang bagaimana aku mengemis perhatian. Tentang bagaimana aku hancur sampai tidak mengenali diriku sendiri. Dan Andra mendengarkan semuanya tanpa memotong. Bukan dengan ekspresi kasihan, tapi dengan tatapan seseorang yang ingin memahamiku sepenuhnya. Saat aku selesai, ia berkata, kamu harusnya dulu ketemu orang yang tepat. Kayak siapa? Tanyaku lirih. Kayak yang sekarang lagi duduk di sebelah kamu. Pipiku panas. Jantungku kacau. Andra. Ya? Aku takut bikin kamu capek.
Andra tertawa pelan, pendek, lembut. Lalu ia mengusap kepalaku sebentar. Kamu itu bukan capek, katanya. Kamu itu rumah yang lagi nyembuhin diri. Dan aku cuma numpang bantu nyapu dikit. Air mataku keluar lagi, tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena seseorang akhirnya memeluk luka yang paling kubenci dalam diriku. Dan bilang bahwa luka itu tidak membuatku kurang berharga. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa aman. Benar-benar aman. Sejak malam ketika Ray memeluknya dan berkata, "Kamu tidak rusak. Kamu sedang berproses," sesuatu dalam diri Alia perlahan berubah. Tidak drastis seperti daun yang berguguran sekaligus, tapi seperti tunas kecil yang mulai tumbuh dari tanah yang sudah lama gersang. Alia tidak lagi bangun dengan perasaan hampa. Meski luka masa lalu masih menyisakan nyeri, kini ada satu hal yang selalu menghangatkan paginya, keberadaan Ray. Tidak ada kata yang eksplisit terucap di antara mereka, namun hubungan itu tumbuh begitu alami. Setiap hari, dalam bentuk-bentuk kecil yang sederhana, tapi justru paling berarti. 1. Sarapan yang tak pernah diminta, tapi selalu dinanti. Suatu pagi, ketika Alia sedang membuka pintu toko buku, ia menemukan sebuah tas kertas coklat tergantung di gagang pintu. Di luar, udara masih lembab oleh sisa hujan semalam. Tas itu ringan, tapi membuat hatinya berdebar pelan. Di dalamnya ada beberapa potong roti gandum, selai stroberi buatan rumahan, dan secari kertas kecil bertuliskan tulisan tangan Ray. Jangan lupa makan pagi. Hari ini akan berat kalau kamu melewatinya dengan perut kosong. Ray. Alia memegang kertas itu lama, lebih lama dari yang seharusnya. Ia tersenyum, kemudian, tanpa bisa ditahan, matanya berkaca-kaca. Tidak ada yang pernah memperhatikannya seperti itu sejak bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang pernah peduli apakah ia sarapan atau tidak. Tapi Ray selalu memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan Alia sendiri tidak ingat untuk peduli. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu berulang. Kadang segelas jus. Kadang roti keju. Kadang sekadar buah potong. Tidak pernah berlebihan. Tidak pernah memaksa. Hanya sederhana, tapi penuh niat baik. Setiap kali Alia menemukan tas kertas itu, ia tahu. Ray ingin ia merawat dirinya sendiri. 2. Membaca bersama, sunyi yang menghangatkan. Hubungan mereka tidak diisi dengan banyak obrolan. Justru sebaliknya. Kesunyian adalah bahasa yang paling sering mereka gunakan, dan keduanya merasa nyaman di dalamnya. Hampir setiap malam, Ray datang ke toko sebelum Alia menutup. Ia akan duduk di sudut favoritnya, memegang buku yang ia pilih sendiri, lalu membaca dengan ekspresi damai seolah dunia di luar tak pernah menyakitinya. Alia akan duduk di meja kasir, pura-pura sibuk membereskan buku, padahal ia diam-diam memperhatikan Ray. Caranya memiringkan kepala sedikit saat membaca. Caranya mengusap halaman buku seolah itu benda berharga. Caranya tersenyum samar ketika menemukan kalimat yang ia sukai. Alia sering bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang bisa terlihat begitu menenangkan hanya dengan duduk diam? Suatu malam, Ray menutup bukunya dan memanggil Alia. Alia, ujarnya pelan. HM. Aku suka sini. Tempat ini membuatku lupa dunia. Alia tersenyum kecil. Aku juga. Ray menggeleng. Bukan tempatnya, Alia. Kamu. Alia terdiam. Wajahnya memanas,
Tapi hatinya mencair pelan-pelan seperti es yang terkena matahari pagi. Ray buru-buru menambahkan, "Maksudku, kamu membuat ruangan terasa lebih hidup." Alia tertawa kecil, gugup. "Jangan bercanda." "Aku tidak bercanda," jawab Ray lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Alia merasakan sesuatu yang ia pikir sudah mati dalam dirinya. Harapan. 3. Luka lama yang perlahan tidak terasa sendiri. Suatu sore, saat Alia sedang menatap buku di rak paling bawah, ponselnya berdering. Nama mantannya muncul di layar. Dadanya langsung menegang. Tangannya gemetar. Rasanya seperti kembali ditarik ke masa lalu. "Terima kasih ya. Aku cuma mau bilang sorry soal semua yang terjadi." Hanya itu pesannya. Pendek. Terkesan tulus. Tapi cukup untuk membuat lutut Alia lemas. Alia tidak tahu kenapa ia membalas. Mungkin karena ia ingin klosure, mungkin karena ia takut, atau mungkin karena bagian kecil dirinya masih trauma. "Tidak apa. Aku sudah baik-baik saja." Beberapa detik kemudian, balasan datang. "Kalau kamu mau, kita bisa ketemu buat bicara." Perut Alia mendadak mual. Tangan dingin. Napasnya pendek-pendek. Ia memejamkan mata, mencoba memusatkan diri, tapi tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya siap. Alia buru-buru duduk bersandar pada rak buku, wajahnya memucat. Saat itulah pintu depan berbunyi. Ray masuk, membawa payung, rambutnya sedikit basah, napasnya cepat seolah ia berlari. "Alia." Alia menelan ludah, berusaha tersenyum. Aku nggak apa-apa." Ray tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan mendekat pelan, duduk di depan Alia, dan menatapnya dengan mata yang sangat lembut. "Boleh aku lihat ponselnya?" tanyanya tanpa memaksa. Alia ragu. Sangat ragu. Tapi akhirnya ia mengulurkan ponsel itu. Ray membaca pesan-pesan itu, wajahnya mengeras, lalu ia mengembalikan ponsel itu dengan tatapannya membuat Alia hampir menangis. "Kalau kamu tidak ingin bertemu dia," ujar Ray pelan, "kamu tidak harus." Alia mengangguk cepat, menahan air mata. "Kalau kamu takut, kamu bisa bilang. Aku ada." Sederhana. Tenang. Tidak memaksa. Dan itu cukup untuk membuat ketegangan di tubuh Alia perlahan mereda. Ray meraih tangan Alia. Tidak menggenggam. Hanya menyentuh dengan ujung jarinya, seperti memastikan bahwa Alia masih di sini dan ia tidak sendirian. "Alia." Nada suaranya penuh empati. "Kamu boleh terluka. Kamu boleh takut. Kamu boleh marah. Semua perasaan itu tidak salah." Alia menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Ray tidak menariknya. Ia tetap duduk, tetap diam, tetap menjadi tempat aman. Ketakutan Alia akhirnya meleleh menjadi tangis, tangis yang seharusnya sudah keluar sejak lama. Setelah beberapa menit, ketika tangisnya mereda, Ray menatapnya dan berkata, "Kamu tidak sendirian lagi. Aku di sini, oke?" Alia menatap Ray lama sekali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia percaya. 4. Ketulusannya membuat jarak itu terasa runtuh. Malam-malam setelah itu, Ray lebih sering datang. Terkadang membawa makanan. Terkadang membawa buku puisi. Terkadang hanya duduk diam di dekat Alia, tanpa perlu menjelaskan alasannya. Dan Alia, yang dulu sulit mempercayai siapapun, mulai merasakan sesuatu yang perlahan memenuhi hatinya. Sesuatu yang hangat.
Satu kata yang ia takutkan, tapi juga ia harapkan. Cinta. Tapi ia menyimpannya dalam-dalam. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia tidak ingin merusak kedamaian yang sedang ia bangun. Namun setiap kali Ray tersenyum padanya, setiap kali Ray menatapnya seolah ia sangat berarti. Setiap kali Ray memastikan ia makan, istirahat, atau pulang dengan aman, cinta itu tumbuh semakin kuat. Alia menyimpannya diam-diam, rapat-rapat. Karena ia masih takut. Karena ia tidak tahu apakah Ray merasa hal yang sama. Karena ia tidak ingin kehilangan sahabat sekaligus penyembuh luka lamanya. Tapi satu hal yang ia tahu. Ketulusan Ray bukanlah sesuatu yang datang setiap hari. Ketulusan itu sungguh-sungguh nyata. 5 dan malam itu, Alia baru menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan ledakan besar atau kejutan dramatis. Terkadang cinta datang dalam bentuk sarapan sederhana. Tanya, kamu sudah makan? Diam yang menenangkan. Tatapan yang membuatmu merasa layak. Keberadaan yang tidak pernah memaksa. Dan Alia tahu, meski ia belum berani mengakui, baik pada Ray maupun pada dirinya sendiri, hati kecilnya sudah memilih. Ray bukan hanya orang baik yang masuk ke hidupnya. Ray adalah tempat di mana ia akhirnya bisa bernapas tanpa takut. Tempat di mana luka lamanya perlahan tidak menyakitkan lagi. Hujan turun sejak sore, membasahi atap toko buku dengan suara yang ritmis dan menenangkan. Langit gelap, lampu-lampu jalan menyala lebih cepat dari biasanya, menciptakan suasana seperti dunia sedang ingin berhenti sejenak. Alia duduk di meja kasir, menatap hujan dari balik jendela. Hari itu ia tidak terlalu sibuk. Hanya beberapa pelanggan yang datang. Dan seperti biasa, menjelang malam, Ray muncul. Namun malam ini ada yang berbeda. Ray duduk tidak membaca. Tidak membuka buku. Tidak tersenyum kecil seperti biasanya. Ia duduk dengan kedua tangan di meja, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. Alia memperhatikan dari jauh. Ada sesuatu di wajah Ray, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Wajah yang biasanya lembut, kini tampak lebih serius. Ada apa? Tanya Alia akhirnya, berjalan mendekat. Ray mengangkat wajah. Tatapannya membuat Alia ingin mundur satu langkah, bukan karena takut, tapi karena tatapan itu terasa terlalu jujur. Alia, ucap Ray pelan, aku ingin bicara sesuatu. Tapi, aku nggak tahu apakah ini waktu yang tepat. Nada suaranya membuat jantung Alia berdegup kencang. Kalau kamu mau bicara, aku dengar, jawab Alia dengan suara yang lebih lembut dari yang ia rencanakan. Ray tidak langsung berbicara. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Alia seakan sedang mempelajari setiap sudut emosinya. Aku takut kalau aku bicara, sesuatu akan berubah, katanya akhirnya. Alia menelan ludah. Berubah bagaimana? Hubungan kita. Ray berkata itu dengan mata yang tidak berkedip. Detik itu juga, perut Alia terasa seperti dipenuhi ribuan kupu-kupu yang berterbangan tanpa kendali. Bisakah itu berarti Ray? Tidak. Alia menepis pikiran itu. Ia tidak boleh berharap. Ia menunggu. Ray memejamkan mata sebentar, lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah buku catatan kecil berwarna krem. Buku yang sangat Alia kenal. Dadanya langsung merosot. Itu bukunya. Buku puisi. Buku tempat ia menulis tentang Ray. Buku yang ia sembunyikan. Buku yang tidak pernah ia niatkan untuk dilihat siapapun.
Alia kaku. Napasnya tercekat. Ray, suaranya goyah. Kamu menemukan itu dari mana? Ray menatapnya dengan wajah bersalah. Aku nggak sengaja. Tadi waktu kamu pergi ke belakang, tasmu jatuh. Buku ini keluar. Aku enggak bermaksud membacanya. Tapi halaman pertama terbuka, dan Alia menutup mulutnya dengan tangan. Kepalanya berputar. Rasanya ingin menangis, ingin lari, ingin menghilang. Ia menatap Ray dengan mata yang membesar oleh rasa takut. Kamu baca semuanya? Ray menggeleng cepat. Tidak. Hanya beberapa halaman. Aku berhenti begitu sadar itu pribadi. Alia mengalihkan wajah. Air matanya mulai menggenang. Ini mimpi buruknya. Ini hal yang paling ia takutkan. Bahwa Ray tahu ia menyimpan perasaan. Bahwa Ray akan menjauh. Maaf, bisik Alia lirih. Aku seharusnya enggak menulis hal-hal begitu. Aku tahu itu bodoh. Aku tahu kamu nggak mungkin. Alia. Ray memotong dengan suara tegas tapi lembut. Alia diam. Ray berdiri. Langkahnya pelan, seakan tak ingin membuat Alia semakin terpojok. Ia mendekat sampai hanya berjarak 2 langkah darinya. Aku nggak marah, ucap Ray. Alia tidak menjawab. Ia hanya menggigit bibir, mencoba menahan tangis. Dan aku nggak merasa aneh, lanjut Ray. Alia menggeleng pelan. Kamu bilang begitu cuma karena kasihan. Tidak. Ray menggeleng lebih kuat. Tidak, Alia. Sama sekali tidak. Alia mengangkat wajah. Air matanya jatuh. Kalau bukan karena kasihan, lalu kenapa kamu tidak menjauh setelah baca itu? Ray menahan napas sejenak. Lalu ia berkata pelan, penuh getaran kejujuran. Karena aku merasa hal yang sama. Dunia Alia berhenti. Apa? Suara Alia hampir tidak terdengar. Ray mendekat 1 langkah lagi. Ya. Perasaan yang kamu tulis di buku itu. Ray menunduk sebentar, menenangkan dirinya sendiri. Aku juga merasakannya. Alia memegangi dadanya yang berdebar. Alia, ujar Ray, aku suka kamu. Dari lama. Dari pertama kali kamu menunduk waktu ngomong. Dari pertama kali kamu merekomendasikan buku tapi tanganmu gemetar sedikit. Ray tersenyum kecil, penuh kenangan. Dari caramu tersenyum padahal matamu masih menyimpan kesedihan. Alia menutup mulutnya. Air mata mengalir lebih deras. Aku suka kamu, ulang Ray, lebih yakin. Dan aku menunggu kamu siap. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin kamu memilihku tanpa bayangan masa lalumu. Keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara hujan yang mengiringi. Alia terisak kecil. Kenapa kamu begitu sabar sama aku? Ray mengangkat tangan, tapi tidak menyentuh. Ia menunggu izin dari pandangan Alia. Ketika Alia tidak mundur, Ray menyentuh pipinya dengan lembut, lembut seperti seseorang yang memegang sesuatu yang rapuh tapi berharga. Karena kamu layak disayangi dengan cara seperti itu, jawabnya. Suara Ray bergetar, seolah ia menahan emosi yang sama besar dengan Alia. Karena kamu bukan seseorang yang rusak seperti kamu pikir. Kamu cuma pernah salah dicintai. Alia menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena lega. Karena takutnya tidak terbukti. Karena cintanya yang disimpan diam-diam,
ternyata dibalas. Ray menghapus air mata di pipinya dengan ibu jari. Alia, panggilnya lembut. Alia menatapnya melalui air mata. Boleh aku memelukmu? Alia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia melangkah maju sendiri, menyerahkan seluruh ketakutannya dalam pelukan Ray. Ray memeluknya erat. Hangat. Tidak berlebihan. Tidak menekan. Pelukan yang terasa seperti rumah. Alia menangis di dadanya, dan Ray membiarkan. Ia mengusap punggung Alia, menenangkan seperti seseorang yang benar-benar mencintai. Saat ia akhirnya tenang, Ray berbisik di telinganya. Kamu tidak perlu sembunyi lagi. Aku ada di sini. Dan aku tidak akan pergi. Alia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia percaya bahwa cinta tidak selalu menyakitkan. Malam itu, ketika hujan mereda, hubungan mereka berubah. Tidak lagi samar. Tidak lagi penuh keraguan. Untuk pertama kalinya, Alia memegang tangan Ray tanpa rasa takut. Ray menggenggamnya dengan cara yang membuatnya merasa aman. Dan untuk pertama kalinya, Alia membiarkan dirinya berkata dalam hati. Aku mencintainya, dan dia mencintaiku. Hujan pagi turun tipis-tipis, menciptakan aroma tanah basah yang memenuhi halaman kecil di samping toko buku. Cahaya matahari menembus perlahan di balik awan, seperti dunia sedang dibasuh dan dilahirkan kembali. Alia berdiri di depan toko sambil memeluk secangkir kopi hangat. Hari itu adalah hari pertama ia membuka toko dengan perasaan yang berbeda, tanpa beban, tanpa ketakutan, tanpa bayangan masa lalu yang menghantuinya. Karena kini, untuk pertama kalinya, hatinya tidak lagi kosong. Di belakangnya, suara langkah lembut mendekat. Pagi, suara Ray terdengar pelan, namun hangatnya menembus hingga ke dalam tulang. Alia menoleh. Ray berdiri dengan rambut sedikit berantakan, mengenakan jaket tipis, dan membawa 2 donut dalam kotak kecil. Pagi, jawab Alia sambil tersenyum, senyum yang jauh lebih ringan dari biasanya. Ray mengangkat kotak itu. Perjanjian kemarin, aku bawa donut, kamu bawa kopi. Alia terkekeh. Dan kopiku menang jauh lebih harum dari donut kamu. Setidaknya donutku lebih manis dari aku, goda Ray. Alia pura-pura memutar bola mata. Namun pipinya memerah. Ray melihat itu, dan senyumnya melembut. Mereka masuk ke toko yang masih sepi, menyalakan lampu-lampu kecil hingga ruangan dipenuhi cahaya keemasan yang menenangkan. 1. Luka yang mulai tertutup. Saat Alia mengatur buku-buku di rak, Ray berdiri dekat meja kasir, mengamatinya dengan mata penuh perhatian. Alia, panggil Ray lembut. Alia menoleh. HM? Ray berjalan mendekat. Aku tahu beberapa hari ini berat untuk kamu. Kamu sudah buka diri, kamu jujur, kamu menghadapi masa lalu yang selama ini kamu simpan rapat, dan itu semua butuh keberanian. Alia menunduk. Kadang aku masih takut. Ray menyentuh pundaknya, halus, penuh hormat. Semua orang punya rasa takut, katanya. Yang bikin kita kuat itu ketika kita tidak lari. Alia menelan ludah. Ia tidak biasa dibicarakan dengan cara seperti itu, seolah dirinya benar-benar berarti. Dan kalau suatu hari kamu goyah, lanjut Ray. Aku ada di sini. Alia mengangkat wajah. Kenapa kamu begitu sabar sama aku, Ray? Ray menarik napas panjang, lalu berkata, karena aku tahu rasanya patah. Jawaban itu membuat hati Alia tersentuh dalam-dalam. Untuk pertama kali sejak mereka saling jujur,
Ray bercerita tentang masa lalu yang jarang ia buka. Aku pernah mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar melihat aku, ucap Ray lirih. Dia cantik, pintar, tapi hatinya bukan untukku, dan aku terlalu lama bertahan. Ray menatap lantai sejenak. Waktu aku akhirnya pergi, aku merasa hancur. Seperti aku tidak cukup. Alia terpaku. Ia tidak menyangka Ray pernah merasakan luka yang sama dengannya. Dan ketika aku lihat kamu, Ray menatap Alia lagi. Aku tahu kita sama-sama belajar menyembuhkan. Alia menggigit bibir, matanya berkaca. Ray. Ray tersenyum kecil. Kita tidak harus sempurna untuk mulai bahagia. Kita cukup ada untuk satu sama lain. Itu cukup untuk membuat Alia memeluknya. Pelukan yang tidak penuh tangis. Tidak penuh ketakutan. Hanya hangat. Tenang. Aman. Pelukan yang terasa seperti ini rumah. 2 hari yang berjalan pelan tapi pasti. Toko buku hari itu berjalan seperti biasa. Namun bagi mereka, semuanya terasa baru. Ray membaca di sudut favoritnya, sekarang dengan kaki sedikit menempel pada kaki Alia yang duduk di kursi sebelahnya. Sesekali Alia menatapnya diam-diam. Sesekali Ray tertangkap sedang menatapnya tanpa sembunyi. Tak ada yang perlu disembunyikan lagi. Kenapa kamu senyum begitu? Tanya Ray sambil menutup buku. Siapa yang senyum? Alia membalas dengan pura-pura tak tahu. Kamu. Ray mencondongkan tubuh mendekat. Dari tadi. Alia menutup wajah dengan buku. Jangan lihat. Terlambat, Ray tertawa kecil. Dan Alia sadar, Ray bukan hanya menyembuhkan lukanya. Ray mengajarkannya kembali bagaimana rasanya tertawa tanpa takut. 3. Senja yang menjadi jawaban. Menjelang penutupan toko, langit berubah menjadi jingga yang cemerlang. Alia dan Ray berdiri di depan pintu, memandang langit yang seperti lukisan. Alia, panggil Ray, suaranya dalam dan tenang. Alia berdiri di sampingnya, cahaya senja membuat wajahnya tampak lembut. Aku punya permintaan. Alia menatapnya, menunggu. Ayo sembuhkan diri kita sama-sama, kata Ray pelan. Tanpa buru-buru. Tanpa tekanan. Tanpa lupa bahwa kita pernah terluka. Ia meraih tangan Alia. Tidak erat. Tidak memaksa. Hanya cukup. Aku tidak butuh jawaban besar, kata Ray. Aku cuma butuh kamu tetap di sini. Alia mengusap ibu jarinya di punggung tangan Ray, gerakan kecil tapi penuh makna. Ray. Matanya lembut. Selama ini aku hidup dalam ketakutan. Tapi sejak kamu datang, entah bagaimana, rasanya dunia tidak semenakutkan itu. Suara Alia bergetar, tapi bukan karena sedih. Karena lega. Aku mau belajar sembuh bareng kamu, bisiknya. Ray menutup mata sebentar. Seolah kata itu adalah sesuatu yang sejak lama ia tunggu. Alia. Ia memeluk Alia untuk kedua kalinya hari itu, lebih lama, lebih tenang. Tidak ada drama. Tidak ada air mata. Hanya dua hati yang perlahan menyatukan kepingan-kepingan lama mereka. Saat matahari tenggelam sempurna, Ray mencium kening Alia. 1 langkah setiap hari, katanya. Alia mengangguk. 1 langkah setiap hari. Dan pada hari itu, mereka tidak hanya menjadi 2 orang yang saling menyukai. Mereka menjadi 2 orang yang memilih untuk menyembuhkan bersama. 4 penutup.
Malam turun perlahan ketika mereka menutup toko dan berjalan pulang berdampingan. Hujan tipis turun lagi, tapi kali ini Alia tidak menggigil. Karena seseorang menggenggam tangannya. Sederhana. Tanpa janji yang muluk. Tanpa kata-kata besar. Tapi genggaman itu berkata, "Kita akan baik-baik saja." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia percaya. Cinta kali ini bukan cinta yang melukai, tapi cinta yang menyembuhkan. Tamat.